Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah online belum ya ini ya? Oke, saya nyoba dulu. Set. Oh ada ya, udah online ya? Oke, oke siang ini jadi udah lama banget ya, sekitar hampir 4 atau 5 bulan saya nggak nyapa kawan-kawan di grup Facebook lewat online seperti ini. Oh ada Mas Yudi, Riko juga, selamat datang Kak. Memberanikan diri untuk online ya. Karena banyak yang request juga, Kang online dong katanya. Oh ada Kang Rizal juga. Ah, ente jangan ini. Oke oke. Wah banyak ya, 23. Lumayan juga ya. Mas Zainal Ansori, Mas datang Mas. Dibantu ya besok ya. Oke teman-teman sekalian, ya udah lama banget saya nggak nyapa lewat online seperti ini, lewat Facebook Live. Terakhir itu seingat saya bulan September, pas ya bulan September ya. Ya udah memang saya sendiri emang jarang online FB Live. Kedua emang kemarin sempat sakit, dirawat 2 bulan dan sampai sekarang masih masa pemulihan. Ini pun bicara memang baru lancar-lancar gini baru akhir-akhir ini aja ya. Sebelumnya lidahnya di dalam gak bisa ngomong dan ya gak bisa keluar kata-katanya. Tapi sekarang kemarin pas ngobrol sama Mas Mirza dan Kang Rizal di Billionaire Store, ternyata apa yang saya sampaikan pas ngobrol udah mulai dimengerti gitu. Makanya kemarin ya udahlah, saya coba deh siang ini saya coba online nyapa kawan-kawan semua ya. Mas Agung Sugiharto, wah, ini tim kita juga di reseller Billionaire Store. Hadir ya. 70 ya, luar biasa juga ya. Saya kira gak akan ada yang nonton. Mas Coki Hananto, wah, ini baru pulang dari Korea. Wah, luar biasa. Menetap di Indonesia Mas ya. Thanks nih, ininya hadiahnya. Kirimannya di rumah. Mas Angga, sudah terlihat gemukan Kang. Ya, udah naik 8 kilo. Emang bodinya dari dulunya juga gampang naikin susah nurunin ya. Jadi pas kemarin sakit dari 82 itu saya turun sampai 60 kilo. Terus kemarin saya timbang lagi udah 68. Mas Malik udah sehat ya Kang? Alhamdulillah. Tinggal motorik halusnya aja. Motorik halus tuh ini apa? Tangan ya. Tangan saya belum bisa lurus. Ngetik juga masih pakai jempol. Dan kekuatan-kekuatannya belum sepenuhnya hadir lagi gitu. Jadi memang ya intinya harus banyak latihan gitu. Makanya saya share di sini tema siang ini saya sharing pengen tentang menaklukkan rasa malas ya. Karena itu yang saya alami selama proses pemulihan kemarin. Karena teman-teman saya yang memang sama-sama pejuang GBS penyakit ini, kendala terbesarnya itu adalah malas ya. Karena bayangin aja ya kita gak bisa ngapa-ngapain pas sakit dulu tuh ya nggak bisa gerak ya, tangan nggak bisa gerak, kaki nggak bisa gerak, badan nggak bisa gerak, semuanya nggak bisa gerak. Dan untuk di latihan pun itu malesnya minta ampun. Tapi dengan segala upaya, komitmen, terus juga keinginan untuk sembuh tinggi, saya coba menaklukkan rasa malas itu dengan berbagai teknik ya. Yang alhamdulillah saya pribadi pernah belajar tentang ilmu hipnoterapi, tentang NLP, yang itu membantu saya. Yang katanya juga kata teman-teman pemulihannya lebih cepat dari yang diprediksi oleh teman-teman itu dan dokter itu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun untuk bisa sampai lancar bicara, sampai bisa berdiri, jalan, apalagi sampai lari ya. Tapi alhamdulillah sekarang berkat izin Allah ya mempercepat dalam 4 bulan sudah bicara sudah mulai lancar, jalan juga sudah mulai lancar, tinggal paling tenaganya lari segala macam itu belum belum sanggup, loncat juga belum. Ya semuanya udah bisa sendiri lah alhamdulillah dalam 4 bulan berkat doa kawan-kawan juga. Oke, saya sapa lagi ya ini Mas Fausya Rider. Ya, Kang Dewo untuk mempertahankan kondisi kesehatan dan bercepat kemudian jangan lupa Allah. Ya, banyak banget teman-teman yang di grup member Jago Jualan
yang ngasih ke saya tips dan termasuk produknya untuk saya coba. Beberapa saya coba selama itu memang tidak tidak apa ya, selama itu dianjurkan oleh dokter juga ya, karena saya gak tahu tentang kesehatan. Setiap ada yang saya konsumsi pasti saya konsultasikan dulu dan saya pakai, alhamdulillah banyak manfaatnya. Udah mulai sehat, Mbak Lilis udah mulai kelihatan seperti kan dari sebelum sakit. Iya, dulu sebelum sakit saya 82 kilo, Mbak. Sekarang masih 67 ya. Jadi yang paling kelihatan tuh daerah sini, tangan saya masih kecil kelihatan banget. Kalau pipi udah mulai gemuk ya, kayak mulai gemuk. Lebih proporsional sekarang mah. Wah, tukang. Ada hikmahnya lah, pasti ada hikmahnya. Kemarin memang ya itulah ya. Mungkin sambil nunggu teman-teman sampai beberapa menit ke depan, saya sharing dulu kemarin kok bisa sih sampai saya sakit seperti itu. Jadi memang awalnya itu saya seminggu sebelum jatuh sakit itu tanda-tanda itu cuma sekedar batuk ya, batuk malam hari doang. Yang anehnya tuh memang batuknya malam hari doang. Yang setiap kali siang, di setiap siang itu kata istri saya, udahlah ke dokter. Saya bilang, ah enggak batuk kok, karena memang siang enggak batuk gitu. Tapi tiap malam batuk lagi. Ah, saya pikir obat yang biasa aja udah sehat kayaknya gitu kan. Sampai seminggu begitu saya diemin aja. Dan memang nggak jadi masalah ke kesehatan gitu. Cuman batuk itu doang kok gitu. Puncaknya itu pas hari Kamis, saya dikasih amanah untuk ngisi sharing di Bogor bersama Dokter Andika dengan kangen weathernya. Di sana saya ngisi jam 1 saya ngisi. Nah, kebetulan memang waktu itu pas paginya itu saya nggak sarapan dulu gitu. Cuman makan roti lah kecil-kecilan. Harapannya siangnya itu datang tepat waktu sekitar jam 12-an. Sayangnya tim kami di Billionaire Coach datang ke Bogor terlambat karena memang macetnya minta ampun, juga nyasar-nyasarnya le amat. Ya akhirnya nyampe ke sana tuh jam 1-an, ya jam 1.15, bahkan kami terlambat nyampe. Gak ada waktu untuk makan siang. Terus saya langsung isi setengah 2 masuk panggung sampai jam 6 sore. Nah pas pada asar itu sekitar jam 4 setengah 5, kaki saya tuh udah mulai gemeter ya. Saya belum pernah ngalamin kayak gini sebelumnya pas ngisi. Padahal dari sejak 2012 saya udah ngisi kemana-mana gitu, tapi baru kali ini kaki saya kok merasanya pegal banget sama apa ya, sing sireuman bahasa Indonesia sana. Kebas ya, kalau bahasa kebas banget gitu. Cuman ya saya paksain aja, jam 4 saya coba paksain, saya paksain sampai jam 6. Udah beres ngisi malam-malam saya nggak kuat. Terus saya minta ke Mas Mirza dan Kang Tony, waktu itu saya tim Binakosi ke Bogor yang nemenin saya. Yuk makan dulu, saya kekuat makan dulu. Nah teman-teman tahu bahwa 3 bulan sebelum itu saya gak pernah makan yang namanya ayam goreng, terus goreng-gorengan, fast food belum pernah. Karena saya jaga banget kesehatan. Semua nasi merah, buah-buahan, semuanya pokoknya bersih banget. Sekalinya makan malam langsung diajak ke fast food ya. Terus kita makan, malam udah makan gak enak badan. Besoknya masih kuat, ngobrol sama tim marketing di Benar Store ya. Kita ada konsultasi, Kang ini gimana gimana, saya kasih ajarin juga. Terus sorenya saya ke dokter, kata dokter kecapean katanya. Ya udahlah kecapean doang kan. Pas besoknya lagi saya tiduran, pas membangun mata kiri saya nggak bisa buka gitu. Mata kiri saya nggak bisa buka, terus pas jalan kelengan, bukan kelengan ya, nggak ada tenaga gitu, kayak lumpuh aja. Terus kata istri, oh ini harus dibawa ke dokter lagi katanya. Ya udahlah, saya ambil ke dokter lagi, dibawa ke dokter lagi di Bandung. Telepon beberapa rumah sakit, gak ada dokter saraf karena memang hari Sabtu ketika itu. Akhirnya nemu di daerah yang dekat rumah saya di Arca Manik. Ya udahlah di situ. Ya udah malamnya nyari ketemu dokter, nyari tes macam-macam serangkaian tes, dan setelah besoknya langsung divonis GBS penyakitnya. Saya juga gak ngerti apa tuh GBS gitu kan. Penyakit apaan? Yang saya tahu tuh penyakitnya stroke gitu kan, tipes gitu. GBS apa? Memang katanya langka gitu. Bahkan di rumah sakit tempat saya kemarin sakit itu, ya dirawat itu selama 49 hari, yang GBS itu hanya 3 orang, saking langkanya. 3 orang, yang satu lewat, ya. Lewat itu dalam artian meninggal, yang satu lagi alhamdulillah berhasil sembuh, walaupun katanya ditinggal istrinya dan segala macam, cerita dari perawat di sana. Yang satu lagi ya saya 50-50 ketika itu, ya saya ini alhamdulillah ya. Nah saya bersyukur ya kondisi alhamdulillah sekarang sehat, diberikan kesempatan kedua oleh Allah juga, ya istri saya, keluarga saya menemani saya sampai sekarang. Itu cerita kronologisnya kemarin sakit. Jadi
49 hari di rumah sakit, pemulihannya sampai hari ini bulan keempat ya. Iya, waktu itu saya emang ada jadwal ngisi di Pekanbaru ya. Jadi, tapi karena memang saya sakit, ya gimana saya gak bisa berangkat. Saya kontak Mas Mirza, Mas kayaknya gak bisa nih, gak kuat saya. Tadinya mau dipaksain, cuman ya gak bisa, gak sanggup. Akhirnya jadwal, saya ada jadwal sekitar 3 sampai 5 ngisi seminar ya di Indonesia tuh setelah sebelum saya sakit itu. Cuman secara sepihak saya batalin, mohon maaf ya. Karena nggak maksud juga gitu, emang kesehatan. Akhirnya ya mau gimana lagi. Ya berkat doa teman-teman juga, alhamdulillah sekarang udah mulai sehat, udah bisa mulai menyapa kawan-kawan juga. Mas Romzi, GBS kepanjangan dari apa? GBS itu kepanjangan dari Guillain-Barré Syndrome ya. Lihat nanti di Google cari, saya juga ngomongnya susah ya. Saking canggihnya itu nama ya. Namanya keren ya. Padahal aslinya pusingnya minta ampun ya. Obatnya sangat mahal ya. Tadi saya share sebelum saya live di sini, ada kawan kita juga di Bandung baru kena juga GBS katanya, dikabarin sama kawan saya, dan harus disuntik sampai suntikannya itu 150 juta sekali suntik. Gede banget, mahal-mahal ya obatnya, langka banget. Dan gejalanya sangat nggak ada, nggak kelihatan ya, cuman batuk doang biasa, akhirnya jatuh gitu, maksudnya kena lagi. Kalau dipikir-pikir gitu ya, kadang ketika saya sakit itu, alhamdulillahnya pikiran saya masih normal ya, bukan masih, alhamdulillah normal gitu ya. Jadi selama sakit saya masih bisa berpikir dan segala macam ya, banyak muhasabah kan, istighfar, terus sholawat dan segala macam, merenung lah. Sampai kadang sempet banget saya waktu itu mikir, ya Allah gitu, apa salah saya nih, kenapa kok bisa sakit begini. Logikanya, secara logika aja ya, saya makan dijaga ya, makan dijaga, benar-benar dijaga banget, menghindari yang dilarang tuh ya, saya nggak saya makan. Olahraga saya teratur. Karena main ke rumah saya ya, Kang Riko pernah di sini, apalagi tim di Binonsor udah sering, jalannya tuh curam banget, naik ke atas gitu ya. Saya keliling tiap pagi, 3 keliling tuh, keliling komplek itu tiap pagi gitu kan. Terus sorenya saya fitness, latihan ya, olahraga saya jaga, makan dijaga, istirahat dijaga. Padahal dokter biasa kalau sakit itu kan nyaranin itu ya, jaga makanan, istirahat, sama olahraga. Saya kena juga gitu. Ya lagi-lagi di sini ya itulah ilmu kepasrahan ya. Ya udahlah, gak mau gimana lagi gitu. Tentunya sambil mengevaluasi diri ya, bahwa ya kita banyak dosa, kita nggak pernah tahu dosa kita yang mana yang menyebabkan kita seperti ini. Makanya kalau misalkan teman-teman ada yang sakit, kita doakan kan, lagi-lagi tadi doanya ya, semoga jadi eh, dosanya menggugurkan dosa, karena memang begitu yang diajarkan Rasul dulu gitu. Itulah saya banyak muhasabah. Mas Abu Zaki jadi kapan ke Pekanbaru ya, nggak tahu ya. Doakan aja teman-teman, semoga nanti next bisa sharing lagi di berbagai kota di Indonesia. Banyak juga kemarin saya masuk ke email saya, ke chat Telegram, ngundang saya di Makassar, di Yogyakarta, dan di berbagai daerah. Cuman saya pribadi mohon maaf, masih belum bisa ngisi, nolak ya. Kenapa ya? Karena saya juga mau melihat kondisi saya gitu. Belum bisa ngomong terlalu lama, berdiri apalagi ya, kayak belum sanggup. Jalan apalagi ya. Semoga setelah ini, alhamdulillah, semoga saya ini makin sehat, amin. Makasih ya. Kapan ke Malang Mas? Ya pengennya sih ke Malang ya. Di Malang banyak teman-teman saya di sana. Apalagi teman-teman yang wah satu visi lah dengan saya. Cuma saya juga belum bisa ke sana karena ya kondisi juga. Oke, udah 200 orang. Mungkin di sini sambil menyapa, say hi, store muka gitu. Kondisi terupdate juga, sedikit sharing tentang bagaimana sih Kang menaklukkan rasa malas. Jadi gini, tadi malam ya sambil walaupun istirahat, walaupun recovery, saya pribadi paling enggak itu ya, pengen produktif gitu. Pengen produktif, pengen berbagi banyak. Nah kemarin saya buka kelas hypnoselling dengan kawan-kawan pembeli Instajila kemarin. Dan kemarin tadi malam itu ada yang nanya, Kang Dewa, apakah Kang Dewa ini selama bermain di Facebook pernah nggak merasakan yang namanya rasa jenuh gitu ya? Update status setiap hari gitu kan, terus panjang-panjang gitu. Apakah pernah jenuh atau tidak? Apakah pernah malas atau enggak? Maka jawaban saya ya pasti pernah gitu kan, bahkan sering gitu. Apalagi kalau dulu itu ya, aslinya kalau dulu gak kelihatan duitnya gitu ya, gak kelihatan uangnya gitu.
Ya sharing aja murni gitu, nggak niat mikirin nanti ada sellingnya, ada duitnya, nggak gitu. Saya murni sharing aja, niatin berbagi gitu. Jenuh ya pasti jenuh gitu. Cuman lagi-lagi yang namanya malas yang nggak hanya dibuat status ya. Kadang kita diam sedikit, oh kok diam gini, nggak jelas, nggak ngelakuin sesuatu yang memang nggak mendekatkan kita pada goal kita gitu. Ya memang harus segera diubah caranya supaya kita bisa kembali ke kondisi yang semula, nggak malas gitu. Nah, dan saya pribadi kemarin selain di masalah sharing seperti ini, tentu pas kemarin sakit ya. Ya tangan nggak bisa gerak, kaki nggak bisa gerak, gatel aja, ngomong nggak bisa keluar suara gitu. Males saya minta ampun. Sedangkan kata terapisnya gak boleh malas, setiap hari harus gerak tangannya gitu kan. Harus wah gerak macam-macam lah pokoknya. Wah ini kalau gimana saya kata orang-orang malas gitu. Cuma saya pribadi ya jangan sampai nih kalau orang-orang begitu saya jangan sampai seperti itu. Kalau orang-orang yang GBS itu normalnya sehat itu 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun, ya saya pengen lebih cepat dari itu 1 tahun kurang lah bahkan 6 bulan sudah lancar lah kalau bisa gak bisa lari-lari lagi gitu sama anak-anak gitu kan. Wah seneng banget lah gitu. Nah itu jadi motivasi buat saya untuk nggak malas. Nah apa yang saya lakukan, yang juga mungkin nanti bisa Anda lakukan kalau suatu saat kawan-kawan merasakan rasa malas gitu. Yang pertama, ya ini saya lurus gini belum bisa nih, yang jempol langsung bisa. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah kita harus mengingat kembali mimpi-mimpi kita, goal besar kita, dan tujuan hidup kita gitu. Itu yang pertama. Misal, mungkin ada di antara kita kawan-kawan ya yang pengen umroh pergi umroh sama pasangannya, atau pengen menghajikan orang tuanya, pengen terbebas dari riba, pengen beli mobil cash, beli rumah cash, terus pengen omsetnya miliaran gitu kan. Oh sebanyak banget keinginannya gitu ya, goalnya atau mimpinya. Nah pikirkan itu kembali, jangan sampai yang kemarin dibuat di awal tahun itu resolusinya cuma bertahan sampai 3 hari gitu ya, tapi setelah itu lupa. Nah hari ini kan hari terakhir bulan Januari kalau nggak salah. Apakah Anda masih ingat dengan resolusi Anda kemarin? Nah itu cek lagi. Nah kalau males nih gimana Kang? Ya ingat lagi aja. Oh mimpi saya tahun depan pengen pergi umroh sama pasangan, sama orang tua, sama mertua, sama anak misalkan. Pertanyaannya harus kita tanyakan pada diri sendiri, apakah ada, apakah ada orang-orang di luar sana yang udah sukses, bisa sukses, memiliki rumah mewah, rumahnya mewah, ya beli cash terutama ya, yang kita menghindari riba, properti syariah gitu ya, terus punya mobil, punya kehidupan yang layak, yang sukses dengan bermalas-malasan. Apakah ada orang seperti itu? Kalaupun ada, kemungkinan besar itu turunan, turunan atau hoki gitu ya. Tapi kemungkinan besar, sebagian besar itu rata-rata mereka karena berjuang, mati-matian memperjuangkan impiannya, tidak bermalas-malasan. Mimpinya terlalu besar, ya, mimpinya terlalu besar, goalnya terlalu besar, dan tidak ada sedikit pun celah bagi mereka untuk berbuat malas gitu, malas-malasan. Itu yang pertama. Jadi pikirkan impiannya, hadirkan kembali goalnya, dan bayangkan apakah ada orang di luar sana yang bisa sukses, yang udah sukses dengan cara seperti saya sekarang, misalkan dengan kita sekarang malas-malasan. Tentu jawabannya akan sangat sedikit sekali, bahkan tidak ada. Mereka pasti berjuang mati-matian, ya. Mereka yang hari ini hidupnya layak, hari ini hidupnya berkelimpahan, dulunya adalah orang yang bekerja keras, ya, tidak santai-santai. Mungkin mereka sekarang santai-santai, tapi dulu nggak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pikirkan impiannya, bayangkan goalnya, ya, hadirkan kembali tujuan hidupnya, ya, yang mulia itu, ya. Terus pikirkan seperti ini, ya. Kalau misalkan kita seperti ini terus dalam artian malas-malesan, apakah mungkin impian kita akan tercapai, gitu ya? Jadi langsung nanya seperti itu, kita introspeksi ke diri sendiri. Ya Allah, kalau misalkan saya kayak gini terus, apakah mungkin impian saya tak tercapai? Pengen misalkan pergi umroh, menghajikan orang tua, beli mobil, beli rumah, cash semua, menghindari riba gitu kan. Terus berbagi dengan banyak orang. Apakah mungkin saya bisa sukses dengan bermalas-malasan? Maka jawabannya tentu gak mungkin gitu kan ya. Sekali lagi, kecuali Anda turunan suksesnya, duitnya udah banyak gitu kan. Tapi kalau pengen dari nol itu nggak ada cerita gitu. Sama kayak tadi juga, tadi malam ada salah satu member kami di Info No Selling nanya, Kang Dewa, Akang bisnis sejak tahun kapan?
kok kayaknya usia 25 tahun kayaknya udah ngerti apa tuh istilah yang list building apa segala macam NLP gitu kan. Ya saya pribadi, Mas jangan lihat saya sekarangnya, saya bilang alhamdulillah ini izin Allah dengan apa yang saya rasakan sekarang. Tapi saya mulai bisnis itu sejak usia 18 tahun ya. Dari mulai jualan makanan, jualan alat kesehatan, jualan MLM, bimbel, terus ditipu, bisa rugi miliaran, banyak hal. Itu yang saya lakukan dulu, yang saya alami dulu. Tentu perjuangannya luar biasa gitu. Jadi lagi-lagi, ketika setiap kali Anda malas, coba hadirkan kembali, ingat kembali dengan goal-goal besar Anda, impian besar Anda, dan bayangkan kalau misalkan kita seperti ini terus, apakah akan sukses atau tidak. Bayangkan juga apakah orang di luar sana yang udah sukses, dulunya bermalas-malasan. Baca biografi orang sukses, ada gak ceritanya jalan orang malas-malasan? Pasti mereka berjuang mati-matian. Makanya sering saya katakan ke member jago jualan, bahwa action gila-gilaan, belajar gila-gilaan, tekun gila-gilaan. Maksudnya gila-gilaannya bukan dalam artian jadi gila gitu, tapi memang ya hajar terus gitu ya. Jangan sampai baru malas sedikit, memble dan tiba-tiba nggak semangat gitu. Itu tips pertama dari saya. Jadi hadirkan kembali, ingat kembali goal ataupun impian terbesar kawan-kawan. Terus yang kedua, setiap kali Anda malas, setiap kali kita malas, maka yang harus kita lakukan adalah, kalau saya pribadi adalah tenagai langkah hidup kita ya dengan menghadirkan orang-orang tercinta gitu ya. Maksudnya gimana Kak? Gini, misalkan nih, saya kemarin sakit, terus saya malas-malasan, gak bisa gerak. Sedangkan mimpi saya terlalu banyak, udahlah di poin pertama tadi ya, impian saya masih banyak. Terus yang kedua, saya hadirkan orang-orang yang tercinta untuk membuat saya semakin bersemangat gitu. Saya pikirkan istri saya pikirkan anak saya pikirkan orang tua saya, keluarga saya, tim saya, sahabat saya, dan kawan-kawan semua yang ada di grup ini. Saya mikir, terus kalau misalkan gue males terus gitu ya, mereka tuh bangga gak sih sama saya gitu, dalam tanda kutip ya. Maksudnya apakah ada orang yang bangga dengan orang yang bermalas-malasan gitu? Tentu nggak akan ada gitu. Anda ngeliat orang dia nganggur gitu, kok kayaknya gak ada kerjaan, pasti kesel juga kan gitu. Lebih baik kita diam ya, kita sharing lah, kita bermanfaat lah atau apapun itu gitu. Nah itu yang saya pikirkan juga kemarin selama sakit. Saya hadirkan kembali impian saya pengen menginspirasi banyak orang, membantu kawan-kawan supaya bisa jualan, supaya nggak ada lagi ceritanya curhat, bingung jualannya gimana, bisnya bangkrut. Saya pengen menginspirasi Indonesia, pengen menulis 30 buku bestseller, saya pengen menulis, wah banyak impian saya. Terus mengurahkan banyak orang juga dan segala macam. Terus yang kedua, saya hadirkan mereka, sosok-sosok yang memang saya cintai dan mencintai saya gitu ya. Ya istri, anak gitu ya, orang tua, sahabat, dan orang-orang sekitar. Bayangkan kalau misalkan kita malas-malasan terus, apakah mereka, orang-orang yang kita sayangi itu dan mencintai kita itu, bangga gak dengan kita? Ya tentu kalau kita dalam posisi sebagai anak, mana ada orang tua yang suka dengan anaknya malas-malasan gitu. Kalau misalkan kita sebagai pasangan, mana ada orang yang bangga dengan pasangan yang malas-malasan. Pasti pengennya bersemangat dan punya semangat hidup gitu ya. Itulah yang harus kita pikirkan waktu kita malas. Pikirkan orang yang memang kita cintai dan mencintai kita, hadirkan, tenagai hidup kita dengan kehadiran mereka gitu. Maka pertanyaan, demi siapa Anda sukses? Anda akan menghadirkan sosok-sosok mereka itu ya, pasangan, orang tua, anak, dan orang-orang sekitar yang Anda cintai itu. Kang, saya kan sekarang belum menikah. Nah, ini nasib ya. Kang belum nikah, gimana dong? Ya, Anda hadirkan sosok orang tua Anda gitu ya. Anda hadirkan sosok keluarga Anda hadirkan orang sahabat-sahabat terdekat Anda. Pasti mereka mencintai Anda kan. Pengen Anda tuh jadi orang sukses gitu ya. Hadirkan mereka kalau belum nikah. Atau bisa gini juga. Saya punya kawan yang memang dia berjuang mati-matian, rajin, nggak males gitu, karena dia pengen nikah gitu ya. Berarti kan demi pasangan dia gitu ya, bangun rumah ya, terus bangun apalagi ngumpulin modal nikah ya demi dia gitu. Jadi gak ada lagi cerita hidup males-malesan, karena terlalu banyak orang yang mencintai kita dan terlalu banyak orang kita cintai gitu. Jangan sampai itu disia-siakan kepercayaannya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga biasanya kalau saya pribadi malas nih, malas gimana nih, udah gak bisa kamu gerak segala macam. Ya tadi tuh yang ketiga poinnya adalah ubah gerakan secepatnya. Ya ini tips sederhana dan simple ya. Ubah gerakan secepat mungkin ya. Maksudnya gimana? Ini kan misalnya satu-satu gini,
aduh ngantuk segala macam, ya ubah gerakan, berdirilah, larilah, jalanlah, ngobrol dengan orang lah, apapun itu, ubah gerakannya langsung seketika ya. Jadi gak ada lagi kita males-malesan, buka laptop kah, ketemu orang kah, telepon orang kah, apapun itu, ubah gerakan secepat mungkin. Kalau misalkan setiap kali merasakan yang namanya malas. Jadi kalau misalkan kawan-kawan udah ngelakuin tiga ini ya, mengingat kembali impiannya, menghadirkan kembali goal-goalnya, terus mentenagai hidupnya dengan sosok yang dicintai, dan mengubah gerakannya secepat mungkin setiap kali rasa malas datang, insya Allah gak akan ada yang namanya malas lagi ya. Malas tuh mungkin ya sekitar, pastilah ada sedikit semenit berapa menit ini cuma malas-malasan nggak apa-apa ya. Kadang saya pribadi sengaja malas-malasan dengan cara ya main PS gitu ya, main PlayStation, terus nonton film gitu ya. Itu mungkin aktivitas malas-malasannya saya, tapi dalam artian itu dilakukan supaya tidak keporsir juga pikiran dan tenaganya, supaya nggak kayak kemarin terlalu diporsir gitu. Tapi imbangi dengan itu ya, istirahat gitu ya. Anda lebih tahu lah kondisi kesehatan Anda seperti apa, kondisi badan Anda. Tunaikan hak tubuh itu gitu ya. Jangan apa kayak saya kemarin. Saya memang kemarin gila-gilaan. Nah, jadi kalau saya tuh punya prinsip, saya tahun ini harus bisa yang namanya ilmu NLP, ilmu funneling, list building, email marketing, Facebook ad, cover selling, copywriting, semua saya catat tuh gitu kan. Dan saya harus paham di tahun 2016, tahun bulan Desember kemarin. Nah, ketika saya sudah menetapkan itu, anggaplah malam ini saya mau belajar ilmu tentang yang namanya list building misalkan, tentang list building di email. Maka saya tidak akan berhenti, saya tidak akan tidur jika saya belum bisa paham ilmu itu. Dan prinsip ini memang terlalu saklek, ngotot gitu ya. Tapi di satu sisi karena saya kadang nggak peduli dengan kesehatan saya, bisa jadi itu menyebabkan saya kemarin sakit gitu. Jadi terlalu ngotot gitu ya. Maka sekarang saya mulai rada kurangin, udah mulai rada kerasa saya berhenti gitu. Nah nanti Anda begitu, kalau mulai kerasa baru berhenti. Tapi jangan sampai baru berapa menit gitu ya udah pusing ya, udah berhenti ya. Itu bukan karena kesehatan, tapi memang karena Anda malas gitu ya. Setiap kali pusing ya Anda tanya di Google, tanya ke mentor Anda, tanya ke guru Anda, kemanapun itu ya. Jadi ya nggak ada lagi tuh ceritanya malas. Insya Allah kalau misalkan tips ini kawan-kawan praktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari, dalam jalanin bisnis, dalam jualannya nggak cuma sekedar laris, tapi juga insya Allah nanti berkah ya. Terutama apalagi kalau itu ya, kalau misalkan kita aktivitasnya udah jelas nih, udah duitnya udah banyak misalkan deh, kan banyak tuh waktu kosong yang kita lakuin untuk apa ya, kita sharing ya, sharing di Facebook, ketemu orang, ngobrol, bantu orang lain ya, dan enak lah, banyak hal. Syaratnya apa ya, jangan malas-malasan sekarang, malas-malasannya nanti aja kalau udah tua ya. Jangan sampai pas udah tua kita berjuang ya, saking bingungnya gitu, duit gak ada, terus membiayai anak gak ada gitu. Akhirnya kita harus berjuang mati-matian di dewasa nanti, di tua nanti. Jadi kalau sering saya bilang, bahkan mungkin kawan-kawan muda lainnya juga sering katakan, saya pernah nulis di buku pertama saya yang berjudul How to Get the Future, lebih baik kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan gitu ya. Ya sekarang mati-matian gitu ya, sekarang berjuang mati-matian. Insya Allah masa depan tuh udah di tangan lah gitu. Usia berapa targetnya Anda financial freedom? Ya mau dari sekarang Anda harus nggak freedom, bilang Martin harus berjuang, nggak boleh freedom terlalu cepat gitu. Itu mungkin dari saya sharing singkat sekitar berapa menit barusannya, sekitar 20 menitan. Jika ingin ditanyakan silakan tanyakan, entah itu berkaitan dengan materi barusan simple yang saya share, atau tentang hal lainnya, bolehlah tanya-tanya sampai jam 1.45 lah saya kasih waktu buat teman-teman. Boleh silahkan. Ya jangan males ya, jangan males komen ya. Boleh ya. Termasuk kalau di Facebook kan itu tadi ya, jangan berharap bisnisnya pengen laris, jualan pengen laris kalau kita sendiri malas-malasan untuk bangun interaksi dengan orang lain. Ya, kita harus interaksi, like, comment, share sering mungkin ya. Like jangan pelit, comment jangan pelit, share mungkin jangan terlalu sering juga ya. Memang manfaat kita share lah gitu. Mas Abdil, nah ini Mas Abdil ya, pernah ketemu juga kita di FTFM ya. Sehari belajar berapa hari? Kalau saya pribadi belajar sehari itu sebenarnya nggak ada waktu ya, nggak ada batasan waktu berapa jamnya, karena patokan saya adalah difahamnya, bukan di waktu belajarnya. Kalau udah ngerti, dalam sejam udah ngerti, udah saya berhenti gitu, dan langsung saya actionkan. Entah itu di lewat mana channelnya atau apapun itu ya, tergantung. Kayak sekarang saya punya bisnis di Billionaire Store ya, produk-produk
edukasi bisnis, buku, tools, mentoring dan lain-lain, ada webinar course, ada Salihah Hijab, dan sekarang saya juga lagi garap beberapa project juga di bisnis, dan otomatis setiap niche market itu punya strategi yang berbeda. Anda lihat Salihah Hijab, saya bersama istri tidak ada yang ditokohkan ya. Sekali lagi tidak ada yang ditokohkan. Maka promosi saya tidak dengan saya menunjukkan ini loh saya dan istri owner Salihah Hijab, nggak begitu. Karena bisnis model kita cara jualnya berbeda ya. Kita mainkan di Facebook Ads, kita main Instagram. Beda dengan saya di Billionaire Store ataupun Billionaire Coach yang memang harus menuntut saya, terutama Billionaire Coach ya. Bedanya apa? Kalau yang Billionaire Coach lebih fokus ke edukasi bisnis dalam berupa jasa, coaching, mentoring, online maupun offline. Kalau Billionaire Store itu bisnisnya produk. Nah di sana mau gak mau harus ada saya ya, terutama Billionaire Coach. Kalau Billionaire Store udah ada dipegang sama CEO-nya Mas Rizal ya. Nah di sini banyak nih, banyak ininya, banyak bisnis dan banyak fokus saya terpecah gitu. Tapi ketika saya udah belajar ilmu tertentu dan itu tidak dibatas waktu dalam artian berapa jamnya, saya udah ngerti, langsung saya lempar nih ke Salihah Hijab ini AH-nya, ke Billionaire Coach ini AH-nya, ke di bisnis kreativitas bersama Kang Didi ini AH-nya. Silakan langsung coba. Besoknya saya belajar gitu lagi, terus-terusan. Jadi belajar berdasarkan kebutuhan, bukan karena ada lagi tren gitu ya. Menghindari itu. Kalau bahasanya Mas Fikri kan just in time ya. Jadi jangan orang sekarang ada jualan buku tentang A, beli terus kita pelajarin ilmu itu. Ada buku tentang B, beli pelajari ilmu itu. Padahal buku kemarin aja belum dibaca, belum dipraktekkan. Termasuk produk browser sendiri gitu ya. Kalau kita kan tujuannya memang mengedukasi kawan-kawan, menyediakan solusi buat kawan-kawan yang memutuskan untuk kawan-kawan sendiri. Semoga menjawab. Kebanyakan planning tapi gak fokus semuanya, gimana tipsnya Kang? Mas Hamdani? Ya tadi itu, kalau misalkan kita punya banyak planning, nah ini sebenarnya lebih kepada tergantung kondisi kita juga ya. Mas Hamdani apakah sekarang punya tim atau belum ya? Kalau saya pribadi, Kang kok bisa Facebookan dulu gitu ya? Ya karena tugas perintilan saya dan tanda kutip untuk hal-hal lainnya sudah saya serahkan ke tim ya, ke tim Billionaire Store ya, bagian produksi hijab ke tim Salihah Hijab, bagian desain ke mesin kreativitas, semua sudah saya sebarkan ke yang lain kalau punya tim. Kan kalau belum punya tim gimana? Ya disitulah ada muncul yang namanya tools yang sering dijual sama anak EM gitu ya. Kalau di online itu tools itu memudahkan kawan-kawan untuk menghemat waktu gitu ya. Itu bisa digunakan. Jadi planning yang kita buat itu gak hanya sekedar planning, ada actionnya, ada action plan-nya, dan itu dikontrol tiap hari gitu. Jadi habit kami di Billionaire Store dan juga Billionaire Coach juga yang lainnya, setiap hari itu ada laporan hari ini kita ada yang chat message segini, yang komen segini, yang closing segini, yang nanya segini, nanya tentang ini segini, semua dilaporkan dan itu oleh tim dilakukan. Dan mana planning bulan kemarin ataupun hari kemarin yang hari ini gak terlaksana, ini apa evaluasinya, bagaimana supaya bulan depan menjadi lebih baik lagi ya, kita evaluasi terus-terusan. Dan kita meminimalisir rapat ya, rapatnya cuma sekedar 1 bulan sekali gitu, yang semuanya bisa di online kan, ya meetingnya di online aja ya, lewat Telegram, lewat WhatsApp, lewat Trello, manapun itulah kita gunain supaya jadi aktivitas harian bisnis itu selama sebulan 30 hari itu fokus ke action ya, action oriented. Yang planning ya kita aja ya. Kalau di Billionaire Store BOD-nya ya saya, Mas Mirza dan Mas Rizal ya, 3 orang ini aja yang mikir gimana strateginya gini. Ini eksekusi ada tim bawahnya ya. Ada high management, ada middle management, ada low management. Yang tugas yang eksekusi bagian low. Memang masalahnya kalau misalkan kita masih sendiri ya itu semua sendiri. Ya gak apa-apa, jalin aja semua sendiri, packing sendiri, balas semua sendiri, tapi harus dicatat gitu ya. Dicatat, oh ini bagian produksi ini, personal ini, marketing ini. Next, mana yang bisa kita kasih ke orang lain. Itulah sistemasi gitu. Semoga menjawab. Tips menciptakan suasana biar semangat gak bosan gimana? Kalau supaya semangat banyak ya hal-hal simple. Kalau saya ini rutinitas, berarti kalau misalkan pagi biasanya style musik ataupun style musik yang beatnya tinggi ya, beatnya tinggi gitu ya, wah kenceng, dan itu bisa memacu semangat untuk belajar. Kalau saya pribadi tiap orang beda-beda. Kalau misalkan siang lagi nganggur dikit, belajar style video YouTube, misalnya video siapa yang bagus-bagus. Terus kalau misalkan pengen tahu lebih dalam lagi, ya kita baca buku gitu ya.
supaya aktivitas harian kita itu di apa banyak lah diberikan energi positif gitu, supaya terutama yang hidupnya tuh biasa sendiri, dalam artian di rumah kerjanya sendiri gitu ya, gak ada teman-teman kan. Kecuali kalau kita udah punya kantor, punya teman-teman banyak ya, lingkungan kita harus dibuat positif, semangat, dan itu saling menguatkan. Jadi gak ada cerita lagi setiap hari itu gak semangat, karena lingkungan juga menyemangat ya, menyemangati kita. Musik-musik yang kita dengarkan juga dijaga, tontonan juga dijaga ya, jangan yang alay-alay, lebay-lebay, gak usah lah gosip-gosip, tutup semua ya. Termasuk status juga gitu ya. Status Facebook, Telegram dijaga juga. Tapi ingat gini, masalahnya sekarang itu terutama dalam belajar ya kawan-kawan. Saya perhatikan orang sekarang itu bukan kekurangan informasi gitu. Seperti yang pernah saya share di channel, orang sekarang itu justru kebanyakan informasi. Anda kalau cek handphone saya gak pernah masuk grup orang lain. Ya paling satu dua lah ada gitu. Itu pun nggak enak karena yang ngajaknya dituakan, dianggap guru gitu ya. Yang lainnya saya keluar semua, mohon maaf gitu. Dan saya hanya aktif di grup saya pribadi dan di channel saya pribadi. Kenapa? Karena bagi saya kebanyakan informasi itu malah justru membuat bingung gitu ya. Ada ilmu A, B, C, D, sedangkan saya nggak perlu. Kadang ada syaiton yang pengen ya udah tuh pelajari itu gitu. Padahal nggak penting juga, nggak penting sekarang saya pelajari gitu. Maka saya hanya belajar ilmu-ilmu yang mendekatkan saya pada goal saya. Jadi saya keluar dan saya fokus ke ilmu dan guru sosok yang saya ingin belajar ke dia gitu. Maka saya ikut course online paling ya sebulan sekali saya pelajarin sampai matang gitu ya. Nggak beli ini sudah, itu pasti nggak fokus gitu ya. Kendala newbie kan gitu, banyakkan informasi. Di setiap grup ada dia gitu ya. Tapi actionnya nggak ada gitu kan. Ya jangan sampai seperti itu ya. Semoga Anda bukan orang seperti itu. Ya benar Mas Afik ya, bukan kurang informasi tapi kebanyakan informasi ya. Karena ini era informasi kan, semua yang apa yang nggak ada sekarang gitu. Bingung dikit buka YouTube, buka Google ya, ada semua gitu. Kalau mau berbau teknis, energi kayak gini, kita harus belajar, ikut mentoring, ikut workshop mungkin apapun. Yang kita sampaikan sebenarnya energi, kayak ngomong kayak ini tuh energi ya. Anda ikut lihat datang workshop orang 8 juta, energinya yang kita ambil, ilmunya nomor 2 kan ya. Karena apa? Ilmunya di Google, YouTube itu banyak gitu ya. Saya memang ikut banyak course yang harganya mahal-mahal, tapi saya bukan hanya sekedar ngambil ilmunya, tapi juga ngambil mindset dia. Itu yang terpenting. Dan saran saya, siapapun kawan-kawan yang sekarang masih merasa pemula, ini yang kemarin juga saya sharing di grup Hypno Selling, sebaiknya kawan-kawan sebelum terjun dalam dunia bisnis online ataupun dalam dunia usaha, perbaiki dulu pengembangan dirinya ya, ilmu pengembangan dirinya gitu. Maksudnya apa? Ya tentang motivasi, tentang komitmen, tentang goal, tentang impian, tentang daya gerak dan segala macam, itu perbaiki. Caranya gimana Kang? Baca buku motivasi, ikut seminar motivasi. Kang, motivasi basi. Ya iya, Anda sekarang terlalu ikut yang namanya ilmu daging itu gitu ya. Pas tengah-tengah jalan, pas pengen Facebook ad nggak closing, kok boncos mulu, nyerah ya udah selesai. Kan diri Anda nggak benar gitu ya. Dalam artian diri Anda belum selesai gitu. Harusnya itu dulu selesaikan. Maka kalau udah saya dulu, yang saya baca adalah buku motivasi, bukan buku bisnis. Awal-awal ya, 1 tahun pertama begitu. Dan itu yang menggerakkan saya. Wah ini harus sukses, baru belajar ilmu teknisnya. Nah sekarang orang kebalik ya, punya belajar ilmu yang daging-daging ya. Saking dagingnya busuk juga itu ilmu gitu kan, nggak pernah dipraktekin tengah jalan nggak berhasil, nyerahin mentornya, nyalahin course-nya gitu ya. Ya begitulah. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Iya, lagi online. Anak saya. Tunggu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan. Tuh, online. Terus sama bilang, "Oh, sini enggak?" Mau. Tuh, eksis. Iya, duduk di sini. Oke, teman-teman, ada lagi yang tanyain. Ini. Ada rekomendasi buku motivasi apa aja, Kang? Kalau buku motivasi, saya pribadi kebanyakan baca buku dari luar ya. Itulah prinsipnya segini, sederhana. Belajar dari yang terbaik ya. Dari yang terbaik bisnis siapa? Tentuin si A. Bisnis online siapa? Si A, si B kan. Internet marketing siapa? Terus
sales siapa, NLP siapa, hipnosis siapa, cari yang terbaik, belajar dari dia gitu ya. Apakah itu artinya kita nggak belajar dari orang yang ingin berbagi juga? Nggak gitu juga gitu. Kalau pengen cepat hasilnya, tiru yang paling tiru yang paling terbaik gitu. Dan itu saya lakukan begitu. Kalau buku motivasi paling ya, kalau di luar berarti Anthony Robbins, Dale Carnegie gitu ya. Orang-orang yang memang bahas tentang wealth, tentang kekayaan, tentang kehidupan, bagus gitu. Terus kalau tentang selling, tentang penjualan, Zig Ziglar, Brian Tracy, Brad Sugar, buku keluar baca lah itu. Nah bilang main ke sini BSD ya nanti lah Om. Kalau udah sehat ya? Iya. Ya. Mas Edi jaga kesehatan ya, insya Allah ya, doain aja ya, semoga terus sehat. Ada lagi 5 menit terakhir, 5 menit terakhir tuh ya sebelum jam 1.45. Jam calling juga bagus, Fik baca aja. Walaupun nanti kalau udah bacanya sering ya, orang ini intinya sama itu aja ya, intinya sama ya. Tapi nggak jadi masalah. Ambil hikmah di setiap bukunya, ya. Jangan menganggap ini mah basi, ini mah gak manfaat. Nah, itu terlalu meremehkan ilmu, bahaya kayak gitu ya, mental kayak gitu. Mbak Dita lucu anaknya. Ya gitu deh, lucu katanya deh. Iya. Iya. Kang Dewa di mana? Saya di Bandung ya, di daerah Jati Handap, seberang Terminal Home ke atas ya. Kalau naik ke Bandung, kalau main ke Bandung. Mas Mega, semoga saya selalu, amin. Mas Dimas, nah ini Mas Dimas, adakah referensi yang jago main lelang rumah? Aduh siapa ya? Nggak tahu saya Mas. Belajar ke teman-teman properti yang lain lah, saya nggak paham itu tentang lelang-lelang. Ada lagi? Oke, gak ada lagi ya. Kalau enggak saya close saja, saya tutup. Ya intinya adalah di sini tujuannya saya cuma sekedar menyapa kawan-kawan. Semoga terus menebar manfaat juga, nggak hanya sekedar jualan, nggak hanya sekedar berbisnis, tapi juga berlomba dalam kebaikan ya. Ya tadi lah banyak hikmah yang saya dapatkan ketika saya kemarin sakit ya. Salah satunya adalah untuk terus fokus pada tujuan kita hidup untuk apa gitu, ke sana ya. Selebihnya bisnis jualan cuma sekedar wasilah aja. Bakal ada suatu masa, suatu titik ketika kawan-kawan udah udah jenuh dengan kehidupan, sudah artian paling gini aja gitu ya kehidupan tuh ya, sisanya ya apa ya, kembali lagi ya tujuan kita apa, untuk beribadah kepada Allah gitu. Oke, sebelum saya tutup, bagi teman-teman yang join di channel saya, channel Telegram, silakan nanti cek di postingan kedua terakhir kalau nggak salah. Di sana saya akan bagikan 3 atau sampai 5 buku gratis, buku saya yang kelima ya, 30 hari jago jualan, bagi kawan-kawan yang saya pilih beruntung karena udah share tentang channel saya di Facebook kawan-kawan. Saya nanti masuk aja lah channelnya, alamatnya DWK Prayoga, @DWK cari aja di channel. Ya lumayan lah, saya bagi-bagi setiap minggu 3 sampai 5 buku free buat kawan-kawan member di jago jualan, entah itu Telegram ataupun di Facebook. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga salam ini ya comebacknya saya gitu lebay bisa membuat kawan-kawan semakin semangat ya. Saya aja yang ibaratnya sakit, saya aja yang diuji dengan sakit ini punya keinginan besar untuk terus berbagi, apalagi kawan-kawan yang sekarang diberi kesehatan yang luar biasa 100%. Kondisi saya sekarang ini masih 80%-an ya kemarin sih memang ditantang juga sama Kang Randy untuk ngisi bulan Maret ya. Semoga saya bisa ngisi di sana, berbagi dengan kawan-kawan juga, dan bisa menginspirasi kawan-kawan juga di sana nanti. Ya see you lah nanti di Jakarta. Selebihnya saya mungkin ke depan akan lebih banyak bergentayangan di Facebook dan Telegram, dan tentunya email. Email saya fokuskan untuk menginformasikan produk-produk terbaru ya. Intinya isinya pasti kebanyakan promosi ya. Anda boleh subscribe, Anda boleh unsubscribe, silahkan terserah Anda. Tapi saya akan share di email itu biasanya tentang informasi produk. Kalau di Telegram saya sharing tentang hal-hal simple, hal sederhana tentang yang saya pikirkan ketika itu. Kalau di Facebook tentang yang panjang-panjang lah. Walaupun sekarang saya udah mulai rada ini ya di Facebook, karena ngetiknya lumayan capek juga. Keringatnya segini aja udah keringetan ya. Ya itulah. Jadi nanti sampai ketemu lagi nanti di FB Live berikutnya. Gak tahu kapan ya. Semoga